Akila Murnia Agustin. Hadir Bu. Aquila Diki Arsil. Hadir Bu. Balkis Azra Aprilia. Hadir Bu. Kalina Asila Dewi. Hadir Bu. Lilian Agatha. Hadir Bu. Muhammad Alif. Hadir Bu. Mutiara Aprilia. Hadir Bu. Retno Aini. Hadir Bu. Salma Zakia Dewi. Hadir Bu. Selvia Safitri. Hadir Bu. Ahmad Haji Saputra. Juliani. Hadir Bu. Zahwa Rania Dihan. Hadir Bu. Cinta Nur Aprilia. Hadir Bu. Anggun Sylvia. Hadir Bu. Nabil Khairul. Bu. Anak-anak, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Semuanya berdiri dulu ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi,
Oke. Setelah ini Bu Guru ingin membuat kesepakatan kelas sebelum kita mulai pembelajaran. Ibu bacakan, tolong anak-anak disimak ya. Yang pertama, di dalam kelas tidak boleh bermain, tidak boleh mengobrol, tidak boleh makan di dalam kelas, melaksanakan tingkat sesuai jadwal, dan tidak boleh buang sampah sembarangan. Dan itu adalah kesepakatan kelas kita. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fakta dan opini. Tapi sebelum itu, Bu Guru pengen nanya ke kalian. Ada pertanyaan. Apakah durian itu enak menurut kalian? Enak nggak? Coba yang bilang enak angkat tangan. Yang bilang nggak enak coba sekarang angkat tangan. Yang bilang nggak enak hanya Jawa. Sekarang Bu Guru nanya, kenapa Wah durian itu kok nggak enak? Baunya nggak enak. Coba kalau tadi anak-anak yang bilang durian itu enak, apa alasannya? Rasanya manis. Rasanya manis. Apakah durian itu kulitnya berduri? Iya. Jadi tahu ya tentang durian. Oke, sekarang Bu Guru akan menampilkan tujuan pembelajaran kita kali ini. Silakan anak-anak lihat di layar. Terlihat? Ini adalah tujuan pembelajaran kita mengenai materi fakta dan opini. Yang pertama menjelaskan pengertian fakta dan opini. Yang kedua, membedakan kalimat fakta dan opini. Yang ketiga, menentukan fakta dan opini dalam teks sederhana. Dan yang terakhir adalah menyampaikan pendapat dengan sopan berdasarkan fakta. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Coba anak-anak buku tulisnya dibuka. Coba silakan sekarang anak-anak tulis fakta dan opini. Setelah itu Bu Guru akan menampilkan sebuah video tentang pengertian apa itu fakta dan opini. Nanti silakan anak-anak simak dengan baik videonya. Tidak boleh ada yang mengobrol ya. Jadi fokus ke video yang Ibu tayangkan. Hai kids, siapa yang tahu perbedaan fakta dan opini? Fakta dan opini merupakan dua hal yang sangat berbeda. Yuk kita cari tahu pengertian fakta dan opini. Pengertian fakta. Kalimat fakta merupakan kalimat yang berdasarkan situasi real atau peristiwa, masalah, dan konteks wacana yang benar-benar terjadi. Fakta berisi kebenaran yang sudah teruji dan terbukti.
Kalimat fakta merupakan susunan bahasa yang menampilkan fenomena real atau benar-benar terjadi tanpa adanya campuran pendapat, opini, atau perspektif penulis tentang kejadian atau fenomena yang sedang dibicarakan dalam konteks kalimat tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kalimat fakta tidak memiliki kalimat opini di dalamnya. Kalimat banyak kita temukan pada teks-teks berita yang sifatnya informatif, seperti pada media cetak, seperti koran, majalah, buletin, brosur, dan media daring atau online seperti berita online di website atau video dan ilustrasi gambar dan sebagainya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe atau loncengnya ya. Pengertian opini. Opini merupakan suatu bentuk pendapat, pemikiran, atau pendirian seseorang saat menghadapi fenomena tertentu berdasarkan perspektifnya. Itulah sebabnya sebuah opini tergantung dari siapa yang mengungkapnya dan tanggapan atas kemunculan kejadian itu, bukan kejadian fakta yang terjadi. Dalam suatu fenomena tertentu, banyak muncul opini berbeda-beda sesuai dengan perspektif masing-masing orang. Dalam menyampaikan opini, biasanya membutuhkan fakta-fakta tertentu agar opini tersebut semakin kuat dan dapat meyakinkan seseorang. Berbeda dengan fakta, opini yang memiliki tujuan dan fungsinya dalam berjalan kebahasaan menampilkan banyak perspektif pada fenomena tertentu akan memiliki banyak pembahasan. Ciri-ciri kalimat fakta. 1. Dapat dibuktikan kebenarannya. 2. Dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya. 3. Mempunyai data yang akurat, baik waktu, tanggal, tempat, dan peristiwanya. 4. Bersifat objektif. 5. Menyatakan kejadian yang sedang atau telah dan pernah terjadi. 6. Biasanya dapat menjadi rumus pertanyaan 5W plus 1H. Contoh kalimat fakta. 1. Jakarta merupakan ibu kota Indonesia. 2. Jantung berfungsi untuk memompa darah di seluruh tubuh. 3. Buah nanas mengandung vitamin C. 4. Jahe dapat menghangatkan badan. 5. Bunga mawar memiliki duri di batangnya. Ciri-ciri kalimat opini. 1. Berisi pendapat tentang peristiwa yang terjadi. 2. Bersifat subjektif dan biasanya disertai dengan pendapat, syarat, dan uraian yang menjelaskan. 3. Menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi atau terjadi di kemudian hari. 4. Merupakan pikiran atau pendapat seseorang maupun kelompok. 5. Biasanya ditandai dengan penggunaan kata-kata bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, atau sebaiknya. 6. Informasi yang disampaikan belum ada pembuktiannya. Contoh kalimat opini. 1. Ruangan itu terlihat sangat luas. 2. Hari ini sepertinya akan turun hujan. 3. Bunga lili merupakan tanaman hias yang indah. 4. Suara piano terdengar sangat merdu. 5. Kopi dan roti merupakan perpaduan yang cocok. Nah, itulah pengertian, ciri-ciri, dan contoh kalimat fakta dan opini. Sekarang jadi makin tahu Pak Kids. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lain ya Kids. Bye-bye. Oke. Sampai di sini videonya tadi. Di video itu sudah dijelaskan apa itu kalimat apa? Fakta dan opini. Jadi anak-anak sudah mulai paham? Tadi sudah dijelaskan apa itu kalimat fakta, apa itu kalimat opini, dan beserta contohnya. Sekarang coba simak PPT yang berkaitan dengan fakta dan opini tadi. Kalau di situ tadi kita melihat video, sekarang Ibu tampilkan di PowerPoint. Di sini sudah kelihatan anak-anak? Itu adalah pengertian fakta. Coba anak-anak di
dicatat dulu. Apa itu pengertian fakta? Fakta adalah pernyataan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Itu adalah pengertian fakta. Sudah? Belum. Kita lanjut ya. Ciri-ciri kalimat fakta. Kalau tadi pengertiannya fakta itu apa? Fakta adalah pernyataan yang benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Fakta itu adalah sesuatu yang benar-benar Jadi. terjadi. Fakta adalah sesuatu yang benar terjadi, bukan karangan. Apa contohnya? Contohnya tadi kalau di video tadi ada sepertinya hari ini akan turun hujan. Ya. Itu kan ada kata sepertinya. Itu masih mengira nih. Itu merupakan opini. Tapi kalau fakta itu adalah tadi yang Ibu sampaikan. Durian kulitnya berduri. Ada yang pernah lihat durian tidak berduri? Kulitnya ada nggak? Dari manapun jenis durian itu kulitnya pasti berduri. Itu merupakan fakta. Tapi kalau Ibu nanya kebalikannya, misalnya apa rasa durian itu enak? Baru itu anak-anak menjawab sebagai opini. Sekarang dilihat itu ada ciri-ciri fakta, dapat dicek kebenarannya. Tadi Bu Guru bilang kalau durian itu berduri, bisa nggak dicek kebenarannya? Misalnya anak-anak ada yang belum pernah lihat durian, lalu pengen membuktikan benar nggak sih apa yang Bu Azizah katakan itu? Anak-anak akhirnya pergi ke toko buah cari durian. Lalu anak-anak tahu, oh benar ternyata kata Bu Azizah durian itu berduri. Berarti itu bisa dicek kebenarannya. Lalu apa lagi? Berdasarkan Bukti atau pengamatan. berdasarkan data, bukti atau pengamatan. Jadi kalian lihat benar itu durian berduri, lalu bersifat objektif. Contohnya itu ada contoh di bawahnya. Contohnya apa itu? Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu sesuatu hal yang nyata, sesuatu hal yang benar-benar terjadi. Jadi bukan karangan kalau Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Apa buktinya? Buktinya banyak. Apa aja? Kita bisa melihat buku sejarah, ya kan? Nah, belajar sejarah kan tahu kan kita kalau 17 Agustus itu hari kemerdekaan Indonesia. Bahkan ada sebuah lagunya juga. Apa itu lagunya? Tahu nggak lagunya? 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Ayo semua yuk. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan.
lagi ya materinya. Setelah itu sekarang adalah ciri opini, pengertian opini. Kalau tadi Bu Guru menjelaskan pengertian fakta beserta ciri-cirinya, kalau sekarang anak-anak bisa lihat itu adalah pengertian dari opini. Silakan dicatat dulu anak-anak. Opini adalah pernyataan yang berisi pendapat, pikiran, atau perasaan seseorang. Dalam garis besarnya, opini itu pendapat masing-masing orang atau masing-masing individu. Kalau tadi Bu Guru bilang bahwa durian itu enak, itu menurut Bu Guru. Tapi coba sekarang anak-anak, siapa yang merasa durian itu tidak enak? Zawa. Kenapa Zawa durian itu tidak enak? Tekstur sama baunya menurut Zawa tidak enak. Tapi selain Zawa, anak-anak di sini apakah suka durian? Suka. Apa menurut anak-anak yang membuat kalian itu suka? Rasanya manis, terus teksturnya lembut, aromanya lezat. Tapi bagi sebagian orang, durian itu rasanya memabukkan, nggak enak seperti yang kata Zawa tadi. Rasanya nggak enak, baunya bikin enak. Itu menurut Zawa. Pernyataan seperti itu merupakan opini. Karena apa? Karena setiap orang kalau ditanya itu jawabannya berbeda. Itu menurut kita sendiri. Jadi antara si Balkis dengan Zawa menilai durian enak atau tidak, itu jawabannya berbeda. Itu yang disebut dengan opini. Lanjut, sekarang ciri-ciri opini. Yang pertama apa itu? Tidak bisa dibuktikan benar atau salah. Kalau tadi Bu Guru bilang contoh dari opini, misalnya cuaca hari ini sepertinya akan hujan. Itu kan belum terjadi kan? Itu masih menurut Ibu. Itu merupakan opini, tidak bisa dibuktikan benar atau salah karena kita nggak tahu nanti itu hujan atau tidak, belum tahu. Makanya itu disebut dengan opini. Mengandung kata menurut saya, sebaiknya, saya rasa. Menurut saya durian itu enak. Terus menurut Zawa tadi, menurut Zawa durian itu tidak enak. Itu ciri-cirinya ada menurut saya, sebaiknya, lalu apa lagi? Saya rasa. Jadi biasanya kalau di kalimat ada kata-kata seperti itu, ada kata-kata menurut saya, ada sebaiknya, saya rasa, itu berarti sudah bisa dipastikan bahwa itu kalimat opini. Lalu bersifat subjektif menurut pribadi kita masing-masing. Ya, kalau kita misalnya selera orang itu kan berbeda-beda. Kalau kita lihat dalam satu kelas ini ada 16 anak, itu pasti makanan kesukaannya berbeda, minuman kesukaannya juga berbeda. Di situ ada contoh. Apa itu contohnya? Coba dibaca anak. Menurut saya, upacara bendera adalah kegiatan yang sangat membosankan. Menurut saya, upacara bendera adalah kegiatan yang sangat membosankan. Itu kan menurut saya. Kita belum tahu menurut orang lain. Misalnya, Balkis, apakah iya menurutmu upacara bendera itu membosankan? Iya, kata Balkis iya. Kalau
berdasarkan itu kalau opini itu data nyata, datanya nyata, tidak bisa dibuat-buat. Misalnya tadi contohnya Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, itu ada datanya. Kalau kita mau cari datanya itu kan gampang kan, dari sejarah, bahkan dari wawancara veteran, orang yang menjadi pahlawan dulu itu terang, itu mengatakan bahwa memang benar Indonesia itu 17 Agustus yang hari 17 Agustus 1945 itu hari kemerdekaan. Lalu kalau opini itu didasarkan dari pendapat. Kayak tadi Balkis bilang kalau upacara bendera itu membosankan, tapi ternyata Asil bilang upacara bendera itu tidak membosankan. Makanya berbeda. Pendapat ini setiap orang, setiap individu itu pasti memiliki pendapat yang belum tentu sama. Lalu dari aspek kebenaran, fakta itu dapat dibuktikan. Indonesia merdeka dapat dibuktikan, durian berduri dapat dibuktikan. Kalau yang masih menyangkal enggak loh, durian itu enggak berduri, gimana cara membuktikannya? Ya dengan kita menunjukkan ini loh, durian itu berduri. Kan kamu lihat loh, durian itu berduri. Dia suruh megang, berduri enggak? Itu berduri. Mau kita beli duriannya di Lampung, Palembang, di Jawa, atau bahkan ke Malaysia, ke Thailand, namanya durian itu berduri. Lalu sifatnya, kalau fakta objektif, kalau opini itu subjektif. Lanjut ya. Mengapa kita perlu membedakan fakta dan opini? Kenapa? Yang pertama, coba dibaca. Agar mudah percaya berita palsu. Agar tidak mudah percaya berita palsu. Yang kedua, Supaya bisa berpikir kritis dan logis. yang ketiga, Untuk belajar menghargai pendapat orang lain. yang pertama, agar tidak mudah percaya berita palsu. Itu sekarang yang marak terjadi. Anak-anak ini udah pegang HP ya? Udah pegang HP kan? Udah punya Facebook, Tidak. IG, TikTok. Biasanya di TikTok itu banyak berita palsu. Kalau bahasa gaulnya apa berita palsu itu? Hoax. Itu merupakan berita palsu, berita yang tidak tahu kebenarannya benar atau enggak. Ya, makanya kita harus bisa membedakan fakta dan opini agar tidak mudah percaya berita palsu. Itu banyak loh, apalagi sekarang anak-anak tahu ada AI. AI itu bisa mengedit gambar, bisa mengedit video. Ya, sekarang teknologi itu kan udah canggih. Bu guru misalnya di rumah aja nih sekarang. Lalu bu guru pengen terlihat sedang bepergian jauh keluar negeri misalnya. Bu guru kan bisa mengedit lewat AI. Tinggal aja di ChatGPT atau Gemini, minta tolong untuk edit saya berada di depan Menara Eiffel misalnya. Itu kan sebuah editan ya. Editan itu kan tidak real. Nah, itu kalau digunakan untuk
kejahatan itu berbahaya. Misalnya contohnya, anak-anak ini kan di rumah sedang belajar, tiba-tiba ada yang kirim hoax berita palsu bahwa anak-anak itu ternyata sedang bermain jauh, dan itu ada fotonya atau videonya, diedit lewat AI. Nah itu kalau orang yang tidak paham pasti langsung termakan berita palsu tanpa mengecek kebenarannya. Misalnya Salma lo lagi diem di rumah belajar, tiba-tiba ada yang upload video Salma itu dia lagi jalan-jalan jauh tanpa didampingi orang tuanya. Lalu teman-teman yang lain percaya, oh Salma loh dia jalan-jalan jauh nggak sama orang tuanya, dia nggak izin sama orang tuanya. Akhirnya beritanya menyebar ke teman-teman yang lain, dia Salma nakal loh, dia jalan-jalan jauh nggak izin. Padahal Salma itu sebenarnya di dalam rumah. Itu dia berarti termakan berita palsu atau hoax. Gimana Bu biar tidak mudah percaya berita palsu? Misalnya Balkis, dia nggak percaya, alah aku nggak percaya Salma lo nggak beraninya. Dia apalagi keluar sendiri pasti dia nggak berani. Akhirnya Salma datang ke Balkis datang ke rumah Salma. Assalamualaikum, ternyata yang buka Salma kan, bener, berarti beritanya bohong. Makanya kita harus berhati-hati. Lalu yang kedua itu supaya bisa berpikir kritis dan logis, biar anak-anak itu berpikir tanpa kita memakan mentah-mentah suatu berita. Ya, kalau orang berpikir kan tadi misalnya Balkis langsung nyamperin ke rumahnya Salma, pengen tahu keberadaannya benar apa enggak. Tapi kalau orang yang nggak berpikir kritis, nggak berpikir logis, langsung aja percaya, terus nanti kasih tahu temannya, Salma lo dia jalan-jalan jauh sendirian. Tapi kalau berpikir kritis dan logis, nyamperin Salma, klarifikasi apakah benar tidaknya. Lalu yang ketiga apa? Ayo coba dibacakan. Untuk belajar menghargai pendapat orang lain. Kita ini kan hidup, nggak mungkin hidup sendiri toh. Kita ini kan makhluk sosial. Ambul misalnya, kamu sanggup nggak Bu kalau di dunia ini kamu hidup sendiri? Enggak, kenapa? Karena kita nggak sanggup hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan orang lain, itu namanya kita hidup bersosial. Kita butuh orang tua, kita butuh teman, kita butuh guru. Itu apa lagi? Butuh banyak. Bahkan kita ini butuh juga orang yang dagang di kantin, atau kita butuh juga orang yang jualan. Semuanya kita butuh. Itu menandakan kita tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu kita harus menghormati pendapat orang lain. Kita nggak boleh mengecek-ngecek pendapat orang lain. Contohnya tadi, kalau kalian sebagian besar di sekolah ini, bahkan 99% di kelas ini tadi bilang durian itu enak, ternyata kata Jawa durian itu enggak enak. Tapi anak-anak yang banyak itu tadi nggak boleh ngolah-ngolah Jawa. Kalau bawa kayak gitu enak, tahu kamu tuh nggak bisa bedain makanan enak atau enggak. Ya, kayak gitu nggak boleh kita. Kita harus menghargai pendapat teman kita, atau pendapat guru, atau pendapat orang tua kalian. Tidak boleh. Kita itu harus sopan dan santun dalam bertutur kata. Tidak boleh menjelekkan pendapat orang lain. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, contoh dalam berita, media sosial atau percakapan. Kalau fakta, contohnya apa itu? Harga beras naik 1 kilogram minggu ini. Harga beras naik Rp1.000 per kilogram minggu ini. Itu fakta, bisa dicek ya. Kalau opini apa itu?
naik, kalau kita membutuhkan beras, dibeli nggak? Beli. Meskipun harganya naik mahal, tapi namanya itu kebutuhan pasti dibeli. Jadi opini itu kan pendapat, berarti kenaikan harga beras membuat semua orang jadi malas belanja. Itu kalau menurut kalian tidak, karena memang kalau mau semahal apapun, kalau kita membutuhkan itu pasti kita beli. Kesimpulannya, fakta adalah apa? Kenyataan bisa dibuktikan. Kalau opini, Pendapat yang bisa berbeda antara orang. oke, dari sini apakah anak-anak ada yang belum paham? Sudah. Ada yang ditanyakan? Ada. Apa hasil? Apa contoh dari kalimat fakta? Contoh dari kalimat fakta seperti yang kita lihat tadi. Contoh dari kalimat fakta adalah apa, Nana? Bahwa tanggal 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan Indonesia. Itu adalah kalimat fakta. Ada lagi? Saya mau bertanya, kalau kalimat opini contohnya apa saja ya Bu? Kalau kalimat opini tadi, apa tadi contohnya? Kita lihat ya. Menurut saya, upacara bendera adalah kegiatan yang Sangat membosankan. menurut saya itu merupakan kalimat opini. Setelah itu, Ibu akan tampilkan sebuah cerita ya. Sebuah cerita tentang bertemu orangutan di Taman Nasional Tanjung Putih. Jadi sebelumnya Ibu akan bacakan cerita tersebut. Silakan anak-anak simak dulu ya. Bertemu orangutan di Taman Nasional Tanjung Putih. Akhir pekan kali ini, kami sekeluarga mengunjungi Taman Nasional Tanjung Putih di Kalimantan Tengah. Pagi hari ini mendarat di bandar udara terdekat di kota Pangkalbun. Dari Bandara Iskandar, kami mengendarai mobil selama setengah jam menuju pelabuhan Sungai. Sudah lama aku memimpikan perjalanan ini. Sejak aku membaca buku tentang virus Galbutas, ibu yang menyadarkan aku membaca buku itu. Ibu mengatakan bahwa virus Galbutas adalah peneliti dan aktivis yang membantu upaya kelestarian orangutan dan hutan hujan tropis di Tanjung Putih ini. Kami akan mengunjungi 3 pusat rehabilitas orangutan. Tujuan pusat rehabilitas adalah merawat orangutan korban pembakaran hutan serta penebangan liar dan mengembalikan mereka ke habitat
kali ini istimewa bagi kami. Kami tidak bermalam di penginapan, tetapi di rumah perahu atau yang biasa disebut dengan kelotok. Jalan masuk kota Taman Nasional hanya bisa dilalui dengan menyusuri sungai Sekoyer. Setelah menyusuri sungai selama 3 jam, dengan pemandangan pohon-pohon limpah, kami istirahat makan siang. Makanan dimasak di dapur kelotok di tingkat bawah, sementara tingkat atas digunakan untuk duduk-duduk dan tidur. Persinggahan pertama adalah Tanjung Harapan. Dari dermaga kami perlu berjalan kurang lebih setengah jam ke tempat pemberian makan orangutan. Jalan setapaknya mulai dari tanah berpasir sampai tanah yang becek. Nah, ini cerita ini masih banyak. Bu Guru akan bagi LKPD, ya, lembar kerja berkelompok. Itu nanti ditulis nama kelompoknya. Coba sekarang kalian buka. Di LKPD itu ada cerita tentang bertemu orangutan di Taman Nasional Tanjung Putih. Ini anak-anak baca. Lalu di sini ada fakta dan opini. Ya, fakta dan opini ini ada yang bertugas membaca dan ada yang bertugas untuk menulis. Jadi nanti fakta itu anak-anak tulis di selebarnya. Halaman selanjutnya ini kan ada gambar awan-awan. Dan ketemu coba dibuka. Di gambar awan-awan ini itu anak-anak tulis kalimat fakta, apa kalimatnya? Tulis di sini. Lalu kalimat opini, apa kalimat opininya? Ya. Setelah itu nanti ini digunting dan ditempel ke kertas karton ini. Jadi ini ibu bagi sekalian, ya. Sekarang silakan dimulai dibaca dan dicari mana kalimat fakta dan kalimat opini pada bacaan tersebut.
opininya. Bagi kalian kan ada 4 anak ya. Jadi ada yang bertugas membaca, ada mencari kalimat fakta dan opininya. Sudah bisa belum? Bukannya? Nih. Ya, ada yang nulis nih nomornya. Ada yang baca, ada yang tulis nomornya. Ini ditulisnya pakai pensil boleh, pakai pulpen boleh. Lalu setelah itu nanti kalau sudah ditulis digunting ya, nanti bilang buku. Ingat, setiap kalimat opini tadi ciri-cirinya itu ada di cerita tersebut. Yang kalian temukan aja kalimatnya ya. Ayo kita langsung tulis kalimatnya.
Nah, selesai. Kelompok berapa ini? 4. Ya, yang sudah selesai maju nak. Yang sudah selesai maju. Ayo langsung digunting, ditempel. Digunting, ditempel. Ini udah selesai. Berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo coba anak-anak dikemukakan satu kalimat. Faktanya apa? Dari sini aku tahu kalau 97% DNA orang bukan sama dengan manusia. Oke, beri tepuk tangan. Kelompok 4 sudah tahu. Sekarang kelompok ini yuk maju. Kelompok ya kelompok mas dulu. Kelompok dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangan mulai dari kelompok 1 mengerjakan ini. Faktanya aja. Fakta umur 35 tahun dan punya kekuatan akan orang dewasa. Aturan di sini tidak boleh berfoto di orang dan apalagi mengajak berfoto. Nah, tepuk tangan. Oke, dan ada perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 4. Sekarang anak-anak sudah tahu ya apa itu kelompok, apa itu kalimat fakta dan opini dari bacaan tersebut. Kita lalu silakan sekarang dikumpul. Oke, dikumpul ini. Ini aja ya. Oke, setelah dilihat, anak-anak sekarang sudah bisa menyajikan kalimat fakta dan kalimat opini. Ya, sudah jelas. Di sini sudah anak-anak tulis secara jelas di lembar yang ibu bagikan tadi. Lalu setelah itu, ini ada beberapa tadi yang guntingnya masih agak mencong. Nggak apa-apa, kita masih belajar.
Sudah rapi? Sudah. Ibu akan mengulas sedikit tadi materi yang sudah Ibu sampaikan supaya anak-anak tidak lupa. Apa tadi kalimat fakta? Apa itu kalimat fakta coba? Kalimat fakta adalah kalimat yang benar-benar terjadi dan bisa dicek kebenaran. Contohnya tadi bahwa 17 Agustus 1945 adalah apa? Hari kemerdekaan Indonesia. Kalau kalimat opini, pengertiannya apa tadi? Ya, contohnya adalah apa? Menurutku upacara bendera membosankan. Itu adalah contoh dari kalimat opini. Bisa dipahami anak-anak? Oke, setelah itu kita ini ada di fase akhir pembelajaran ya. Tapi sebelum itu jangan lemes dulu. Coba kita renggangkan otot-otot kita. Kita tepuk semangat dulu yuk, tepuk semangat. Masih semangat? Coba sekarang anak-anak silakan merem dulu. Kegiatannya di stop dulu. Merem, tarik nafas dalam-dalam. Merem, tarik nafas dalam-dalam. Lalu silakan renggangkan jari-jari kalian. Renggangkan jari-jari kalian. Ya, setelah itu lihat kanan dan kiri kalian, lihat kawannya sambil tersenyum. Kanan dan kiri, rileks. Setelah kita belajar agar tetap semangat, lihat kawannya, rileks. Sambil senyum, ya, sambil senyum meskipun agak apa ya, ngantuk. Tapi kita harus rileks. Kalau sudah silakan anak-anak duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Yang masih megang pensil diletakkan. Bukunya coba ditutup. Bukunya coba ditutup. Sebelum itu kita akan membaca doa. Ayo. Sebelum berdoa kita bersiap-siap dulu bukunya. Silakan
tadi kalimat fakta dan opini anak-anak sudah paham ya? Kalau fakta itu kalimat yang benar-benar terjadi, kalau opini itu kan enggak. Tapi sebelum itu, ini Bu Guru kasih lembar soal. Ini nanti silakan anak-anak untuk kerjakan di rumah ya. Untuk pertemuan besok selanjutnya agar tidak lupa apa itu kalimat fakta dan kalimat opini. Lalu disimpan di tas, jangan sampai sobek, jangan sampai hilang, karena ini akan kita lanjutkan pertemuan minggu depan. Di situ ada 5 pertanyaan ya. Diingat-ingat lagi apa yang tadi sudah kita pelajari, baik dari tayangan video, tayangan PowerPoint, dan anak-anak tadi juga sudah melakukan tugas kelompok ya. Jadi itu untuk mengulas materi kita. Oke, setelah itu anak-anak, ayo kita sejenak berdoa dulu.